Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kita bertemu lagi dalam pelajaran ekonomi. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah perdagangan internasional. Materi pertemuan pertama. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu dapat didefinisikan sebagai kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang maupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Ini dulu jauh sebelum adanya perdagangan bebas ya. Jadi perdagangan internasional masih diartikan konvensional, ada batas-batas negara. Dan memang perdagangan internasional seperti ini. Misalnya kita melakukan perdagangan antara Indonesia dengan Prancis. Nah, kalau Indonesia dengan Cina sekarang kan udah mulai ada perjanjian perdagangan bebas, termasuk Cina dengan negara-negara ASEAN. Jadi ya bebas aja gitu. Kemudian dengan demikian perdagangan antar negara jadi ada memungkinkan terjadinya tukar menukar barang dengan barang-barang dan jasa-jasa. Jadi tidak hanya barangnya, tapi orangnya juga bisa kerja di luar negeri. Kalau kita menjadi TKI, TKW dan lain sebagainya. Nah, kemudian pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Jadi ini kalau misalkan perdagangan internasionalnya masih dulu belum ada kayak perdagangan bebas, ya kita masih dibatasi oleh negara. Kemudian pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Jadi nanti ada nih nanti kita bahas tentang pertukaran teknologi. Jadi orang dari luar membuka perusahaan di kita dengan membawa teknologi dari sana, misalkan dari Eropa. Mereka akan, atau dari Jepang, mereka akan membangun pabrik Toyota, katakanlah di sini. Bangun pabrik Toyota di kita, kemudian menjual mobil-mobilnya di kita, nah kan. Avanza kan mobil sejuta umat tuh yang dikatakan mobil sejuta umat karena saking banyaknya penjualan mobil Avanza. Nah kemudian kita yang tadinya tidak punya pabrik mobil, maka kita punya pabrik mobil. Kemudian kita yang tadinya tidak punya alat-alat untuk untuk merakit mobil, maka kita punya alat-alatnya. Nah, ini ada perlu pertukaran teknologi. Jadi ada teknologi baru yang dimiliki oleh bangsa kita atau yang bisa ditiru, katakanlah, untuk oleh bangsa kita. Kemudian mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor serta neraca pembayaran. Nah, jadi ini ekspor impor terpengaruh oleh ya adanya perdagangan internasional ini kan. Perdagangan internasional ini kan ada ekspor impor, ya tidak jauh-jauh dari itu. Kemudian ada kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Nanti kita ada bab tersendiri tentang kerjasama ekonomi ini. Kemudian ada beberapa manfaat dari kita melakukan perdagangan internasional. Jadi diantaranya yang pertama kita memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan. Kemarin ramai juga kan, ramai hashtag itu Shopee membunuh UMKM gitu kan. Terus ya karena banyak juga barang-barang banyak barang-barang impor yang ada di Shopee itu dan murah-murah sekali itu barang-barangnya. Sehingga kalau kita punya marketplace itu punya menjual barang di marketplace itu ya persaingannya besar sekali, persaingan berat. Apalagi kalau barang yang kita perjualbelikan itu sudah tangan keberapa gitu kan di kitanya, bukan dari produsen langsung, ya udah. Tapi banyak juga sih, jadi tidak, marketplace itu jadi tidak ini ya, tidak serta-merta menjadi pembunuh juga. Jadi kita bisa mengambil keuntungan yang banyak dari situ juga.
Tapi saya sarankan sih kita mulai membranding diri, membranding produk kita. Jadi kita nanti arahkan konsumen untuk berkunjung ke web kita gitu. Jadi kita tidak ketergantungan juga ke marketplace. Kemudian mendapatkan harga yang lebih murah daripada barang tersebut diproduksi sendiri. Nah, nanti kita ada misalkan kita punya bahan baku yang melimpah itu di sekarang yang lagi ramai itu bahan baku untuk ini yang produksi baterai mobil listrik, nah, nikel kan ya. Nah, di kita banyak tuh di Sulawesi. Makanya kemarin daripada itu nanti kita kita ekspor keluar dalam mentahannya, maka kita lebih baik produksi sendiri. Karena produksi, kalau kita investasi untuk membangun produk atau pabrik pembuatan baterai gitu ya, baterai untuk nanti ke depan kan mungkin nggak ada lagi mobil yang berbahan bakar solar, bensin, nanti ke depan akan lebih berbahan jadi menggunakan baterai. Dicas nanti mobil tuh. Nanti jangan-jangan mobil nanti bawa power bank gitu kan. Power bank kemana-mana dibawa. Nah, kemudian melaksanakan kegiatan ekspor dan impor, yang jelas kemudian menambah devisa negara dan hasil ekspor. Kemudian melakukan alih teknologi dari negara lainnya, tadi sudah dijelaskannya. Kemudian mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kemudian meningkatkan pendapatan nasional. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mendorong melakukan terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Nah, di kita misalkan sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah ruah. Pokoknya hampir rempah-rempah itu di kita banyak sekali. Makanya kita dulu dijajah oleh Belanda karena Belanda mengincar ya rempah-rempah kita itu. Nah, di Eropa sana karena kekurangan sumber daya alamnya tidak melimpah seperti di kita di Indonesia, maka dulu kita dijajah, sekarang kita melakukan perdagangan internasional. Eropa tidak punya misalkan rempah-rempah, maka kita mengekspor ke Eropa. Kemudian mengekspor rotan ke sana. Nah, jadi sumber daya alam di sana tidak memungkinkan. Nah, kemudian kita menjual itu, melakukan ekspor itu. Kemudian kita mengimpor apa ya? Kita mengimpor alat-alat produksinya, mesin-mesinnya kita impor dari sana karena kita keterbatasan itu. Kemudian perbedaan faktor produksi. Nah, itu faktor produksinya kita masih ingat tentang faktor produksi, ada sumber daya manusia, sumber daya alam, kemudian modal, kemudian manusia atau keahlian berwirausaha. Kemudian kondisi ekonomis yang berbeda. Jadi beda-beda bisa intinya perdagangan internasional ini terjadi ya untuk saling melengkapi kebutuhan antar negara. Nah, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, ya itu tentu jelas benar. Jadi kita tidak bisa memproduksi alat-alat berat, katakanlah alat-alat yang alat-alat berat, tapi kita punya sumber daya alamnya. Jadi sumber dayanya kita ada. Nah, maka kita bisa saja kita melakukan ekspor barang mentah, kemudian kita beli lagi barang yang sudah jadi menjadi alat beratnya gitu. Nah, kemudian adanya motif keuntungan dalam perdagangan, adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Nah, ada juga selain faktor yang melatar belakangi terjadinya perdagangan internasional, ada juga beberapa faktor yang menghambat. Jadi ada hambatannya juga. Nah, perbedaan mata uang antar negara. Nah, ini seringkali menjadi masalah. Ini kita mau menggunakan mata uang apa kan? Mata uang apa kita menggunakan perdagangan ini? Maka banyak dari negara-negara di dunia ini melakukan perdagangannya menggunakan mata uang dolar. Makanya Amerika untung besar dari semakin banyak negara yang menggunakan dolar ini. Kemudian kualitas sumber daya yang rendah. Nah, sumber dayanya rendah, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kemudian pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Ya,
ketika barang kadang-kadang ketika barang dikirim kemudian tidak jadi, makanya berat sekali nih resikonya. Makanya di perdagangan internasional atau untuk transaksi antar negara itu ada bank-bank di kita itu menyediakan LC, Letter of Credit. Jadi pembayarannya itu nanti bisa dilakukan kalau kita tidak percaya gitu kan kepada orangnya. Nah, pembayarannya menggunakan apa? Menggunakan LC, Letter of Credit. Kemudian adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Nah, jadi ada batasan impor, misalkan kita kemarin mau impor beras, tapi ternyata beras di kita kata Bulog cukup, nggak perlu karena kita mau menghadapi panen raya juga. Jadi Bulog tidak jadi impor, padahal Menteri Perekonomian dan Menteri Perdagangan sudah siap untuk impor. Kemudian terjadinya perang, nah, seperti di negara-negara konflik ini sulit kita untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara tersebut. Palestina yang terus dijajah oleh Israel, ya seperti itu sulit untuk masuk ke negara itu. Kemudian adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Nah ini ketika di kita misalkan punya AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, karena kita sudah adanya organisasi antar negara ini, negara-negara ASEAN perdagangan bebas, maka ya udahlah kita gunakan fasilitas ini karena adanya ketika kita melakukan perdagangan bebas ini ya udah ada jadi bebas keluar masuk tuh artinya tidak ada bea masuk, tidak ada bea keluar karena kita sudah menerapkan perdagangan bebas itu. Nah, kemudian ada beberapa teori yang menjelaskan tentang perdagangan internasional ini. Ada 4, kita bahas satu-satu. Kemudian yang pertama, pandangan kaum merkantilisme. Nah, merkantilisme ini merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme, komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditujukan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Nah, teori perdagangan internasional dari kaum merkantilisme ini berkembang pesat sekitar abad ke-16 berdasarkan pemikiran mengembangkan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi dengan mengusahakan jumlah ekspor harus melebihi jumlah impor. Nah, jadi ini kemakmuran bagi suatu negara itu lebih utama dibandingkan kemakmuran perorangan. Nah, dalam sektor perdagangan luar negerinya, kebijakan merkantilis ini berpusat pada 2 ide pokok, yaitu yang pertama, pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Kemudian, setiap politik perdagangan ditunjukkan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor. Jadi neraca perdagangannya itu aktif. Pokoknya sisi ekspor itu harus lebih besar daripada sisi impor. Sebisa mungkin kita tidak melakukan impor aliran merkantilisme ini. Nah, untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, maka ekspor harus didorong dan impor harus dibatasi. Hal ini dikarenakan tujuan utama perdagangan luar negeri adalah memperoleh tambahan logam mulia. Nah, semakin banyak cadangan emasnya, kata orang-orang sini, maka semakin makmur negara itu. Kemudian teori keunggulan mutlak atau absolute advantage oleh Adam Smith. Nah, ini nanti akan lebih banyak dibahas ini teori keunggulan mutlak. Ada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith ini. Dalam teori keunggulan mutlak, Adam Smith ini mengemukakan ide sebagai berikut. Adanya division of labor atau pembagian kerja internasional. Nah, bagaimana nih orang-orang internasional kok bisa dibagi gitu kan kerjanya. Nah, misalkan kenapa satu negara ini bisa memproduksi murah, sedangkan di negara lainnya mahal? Nah, dalam teori keunggulan mutlak ini, dalam menghasilkan sejenis barang dengan adanya pembagian kerja, suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibandingkan negara lain. Nah, jadi negara yang sudah pembagian kerjanya rapih, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka dia akan memperoleh keunggulan mutlak.
Kemudian yang berikutnya adalah spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Dengan spesialisasi, suatu negara akan mengkhususkan pada produksi barang yang memiliki keuntungan. Nah, suatu negara akan mengimpor barang-barang yang bila diproduksi sendiri dalam negeri tidak efisien atau kurang menguntungkan, sehingga keunggulan mutlak diperoleh bila suatu negara mengadakan spesialisasi dalam produksi barang. Misalkan, ini kita dulu pernah kita akan memproduksi pesawat, tapi konon katanya karena pesawat itu susah bahan bakunya, karena kita dikatakan oh, ini bahan bakunya mahal, udah nggak usah produksi sendiri, mending beli aja gitu kan ke Amerika atau kemana. Nah makanya kita tidak jadi memproduksi karena dianggap mahal. Tekanan politiknya itu lebih kuat ketika kita akan mau memproduksi itu. Padahal kalau misalkan dulu kita jadi produksi, nah kita sudah jadi produsen pesawat terbang tuh. Kemudian kita punya keunggulan mutlak dari spesialisasi. Misalkan kita spesialisasi apa nih? Kemarin kita karet misalkan. Nah, kita punya produksi yang melimpah, itu keunggulan mutlak. Kemarin yang sampai kita tawar-menawar dengan Eropa itu sawit. Nah, minyak sawit. Nah, kita itu punya keunggulan mutlak di sawit. Eropa katakanlah tidak. Atau kita sekarang juga ketika menghadapi era mobil listrik ini, kita punya bahan baku nikel yang cukup melimpah di Sulawesi itu. Maka kita bisa melakukan produksi spesialisasi untuk memproduksi baterai mobil listrik. Nah, lumayan tuh spesialisasi. Nah, keuntungan mutlak ini diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang-barang produksi. Nah, misalkan di negara Indonesia untuk memproduksi mesin atau alat-alat berat itu dibutuhkan waktu yang cukup lama. 1 bulan katakanlah baru menghasilkan 1, sedangkan di negara lain katakanlah Cina itu bisa menghasilkan 2. Nah, maka Cina di sini dalam memproduksi alat berat dia memperoleh keunggulan mutlak, sehingga Indonesia tidak disarankan untuk memproduksi alat berat ketimbang harus memproduksi yang lain. Kemudian teori keunggulan komparatif ini disampaikan oleh David Ricardo. Nah, David Ricardo menyampaikan bahwa teori keunggulan mutlak yang dikemukakan Adam Smith ini memiliki kelemahan, diantaranya sebagai berikut. Nah, jadi keunggulan mutlak ini dia punya kelemahan. Nah, bagaimana bila suatu negara lebih produktif dalam produksi 2 jenis barang dibandingkan negara lain? Nah, sebagai gambaran awalnya, di satu pihak suatu negara memiliki faktor produksi tenaga kerja dan alam yang lebih menguntungkan dibandingkan negara lain, sehingga negara tersebut lebih unggul dan lebih produktif dalam menghasilkan barang. Nah, kita di Indonesia ini kan dia sumber daya alam melimpah, hanya saja sumber daya manusianya kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang belum bisa mengolahnya secara maksimal. Nah, kalau misalkan kita terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, bukan tidak mungkin kan kita bisa memproduksi apapun sendiri gitu, misalkan. Karena sumber daya alam kita melimpah. Nah, kemudian apakah negara tersebut juga dapat mengadakan perdagangan internasional? Nah, ya. Pada konsep keunggulan komparatif, perbedaan biaya dapat dibandingkan. Yang digunakan sebagai dasar dalam perdagangan internasional adalah banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Nah, jadi motif untuk melakukan perdagangan bukan sekedar mutlak atau produktif. Jadi siapapun bisa melakukan perdagangan internasional. Nah, akhirnya, jadi keuntungan komparatif terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap kedua macam produk yang dihasilkan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Jadi keunggulannya itu tidak mutlak. Jadi kita bisa membandingkan, mengkomparasikan. Kemudian yang terakhir dari permintaan timbal balik reciprocal demand oleh John Stuart Mill.
Menurut JSMIL ini, selama terdapat perbedaan dalam rasio produksi konsumsi antara kedua negara, maka manfaat dari perdagangan selalu dapat dilaksanakan di kedua negara tersebut. Jadi JSMIL ini berpendapat perdagangan internasional ini akan tetap ada selama kita ada hubungan yang namanya ini apa, simbiosis mutualisme. Jadi saling membutuhkan. Oke. Untuk pertemuan pertama ini saja dulu. Kalian bisa baca kembali materinya di buku kalian tentang pengertian perdagangan internasional. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.